Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, sekarang kita berada di halaman login aplikasi SIG-BUMDes ya, yang berbasis web. Namun ini masih offline ya, tapi kita membutuhkan sedikit internet untuk menjalankan sistem yang ada di dalamnya. Teman-teman yang mau aplikasinya, silahkan cek di deskripsi ya. Ini adalah aplikasi update terbaru. Untuk kali ini saya akan mereviewnya saja ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan semua fitur-fiturnya di sini sudah lengkap, sudah update yang terbaru, dan juga sudah dikonsultasikan dengan pakar akuntan ya. Jadi ini sudah basicnya sudah mendekati pro. Oke. Buat teman-teman, sekarang di sini ada username dan password ya. Oke. Sekarang untuk username, untuk defaultnya admin, dan passwordnya password ya, huruf kecil semua. Sekarang kita buka ya. Lalu klik login. Nah, inilah tampilan awal ya, dashboardnya dari aplikasi SIG-BUMDes yang terbaru. Di sini ada beberapa tampilan seperti logo BUMDes, ya, nama, alamat, nomor AHU. Lalu di sini ada tambahan logo kabupaten jika teman-teman ingin menambahkan logo kabupaten. Ada total aktiva, pasiva, modal dari desa, laba rugi tahunan, laba rugi tahun ini, pendapatan bulan ini, biaya bulan ini. Nah, di bawahnya ada grafik laba rugi 6 bulan terakhir, serta ada informasi dan notifikasi. Oke. Sekarang kita lanjut ke input data. Nah, di sini adalah menu yang sangat penting buat teman-teman perhatikan. Di sini sudah ada update banyak sekali dari versi yang sebelumnya. Ya, ada identitas BUMDes ya. Ada struktur kepengurusan, ada daftar akun COA, input saldo awal, lalu ada jurnal, ada input inventaris, pengaturan sisa hasil usaha, master pelanggan, lalu ada master pemasok, ada juga master produk atau jasa, ada manajemen stok, lalu ada master pengurus atau karyawan. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu secara singkat saja ya. Identitas BUMDes, untuk teman-teman merubah nama BUMDes, alamat, dan profil BUMDes yang lainnya ya, silahkan nanti dilengkapi seperti ini. Setelah ini dilengkapi, nanti teman-teman bisa mencetak profil BUMDes ya. Lanjut ke langkah selanjutnya, struktur kepengurusan. Nah, di struktur pengurusan ini ya, teman-teman di setiap nama-namanya sudah ditambahkan logo ya, untuk menambahkan profil ya. Lalu di sini ada name tag. Nanti teman-teman bisa cetak, misalkan saya berikan contoh ya, seperti ini ya. HP-nya misalkan seperti ini ya. Lalu jangan lupa klik simpan terlebih dahulu. Setelah ada notifikasi berhasil tersimpan, kita bisa mencetaknya. Nah, seperti ini ya untuk name tag-nya. Jadi sudah didesain dengan sedemikian rupa ya. Jadi name tag-nya akan otomatis terbuat seperti ini. Oke ya. Sekarang kita lanjut untuk pengawas ya. Di sini ada nama pengawas, ada kata unit. Tapi setelah pengeditan diusahakan langsung klik simpan ya, agar data yang teman-teman edit bisa langsung tersimpan. Daftar akun COA. Nah, ini di sini daftar akun COA bisa teman-teman tambah, edit, atau hapus, tapi perhatikan ya untuk menghapus, menambah ya, jangan sampai menghilangkan fungsi-fungsi lainnya ya. Sebaiknya umpamanya ingin menyesuaikan, ditambah saja. Karena di sini sudah otomatis ya, jika teman-teman menambah unit usaha akan ada tambahan ya, daftar akun COA-nya juga. Oke,
Lalu di sini ada input saldo awal. Nah, input saldo awal ini perhatikan ya, ada notif seperti ini penting. Pastikan total debit dan kredit seimbang, selisih ya. Sebelum menyimpan, tombol simpan akan aktif secara otomatis. Nah, kalau dia masih selisih, tombol simpan di bawah sini ini tidak bisa diklik ya. Jadi harus benar-benar balance. Oke, sekarang kita ke menu input jurnal. Nah, inilah ya tempat teman-teman nanti menginput jurnal ya. Tanggal, kode bantu, ya, unit usaha ya, atau kantor pusat atau unit usaha ya, tinggal teman-teman pilih keterangannya apa. Nah, di sini nanti teman-teman kalau memilih misalkan hutang ya, hutang usaha, dia akan ada tambahan ya, tambahan seperti ini. Pilih pelanggan atau pemasok, nanti akan saya jelaskan ya. Lalu nominal ya, nanti setelah teman-teman menginput banyak, bisa teman-teman cari juga di sini ya, agar tidak kesulitan. Oke. Yang berikutnya kita ke input inventaris. Nah, di sini juga input inventarinya sudah otomatis ya. Sudah otomatis merekam ke jurnal. Jadi di sini misalkan teman-teman membeli inventaris dari kas ya, nanti di sini tinggal pilih kas atau bank ya. Nanti namanya diisi, tanggal, harga, inventaris, dia nanti akan otomatis menginput ke jurnal. Jadi teman-teman nggak bolak-balik menginput jurnal, menginput inventaris, dia sudah otomatis ya, sinkron ya. Lalu kita pergi lagi ke pengaturan SHU. Nah, di sini pengaturan SHU buat teman-teman merubah ya persentase-persentase yang ada di ADART teman-teman ya. Lalu ada master pelanggan. Nah, master pelanggan bisa teman-teman tambah ya, nama pelanggan, alamat, nomor handphone ya. Lalu di sini ada master pemasok, bisa teman-teman tambah nama pemasok, alamat, nomor handphone. Oke. Ada master produk atau jasa juga bisa teman tambah ya, kode produknya apa, nama, harga jual ya, harga HPP, harga pokok. Nah, ini yang produk ini dari unit mana gitu, bisa teman-teman pilih. Oke. Ada juga manajemen stok. Nah, di sini ya, catat stok masuk atau penyesuaian ya. Pilih punya produknya apa, nanti kalau sudah di input akan muncul di drop down tipe transaksinya, masuk atau penyesuaian, lalu jumlah kuantitinya, keterangan. Oke. Ada di sini juga master pengurus karyawan. Nah, ini untuk nanti teman-teman menginputkan apa, memberi gaji ya. Namanya siapa, karyawannya, jabatannya, gaji pokoknya berapa, atau dikenakan pajak PPh 21 ya untuk gaji. Oke, untuk menu input data awal dan master ya, di sini akan selanjutnya kita ke unit usaha. Di sini untuk kita menginput nama-nama unit dan deskripsinya, bisa teman-teman edit juga. Kasir atau PO ya, pos ya, kasir pos ya. Di sini teman-teman setelah menginputkan master pemasok, lalu ada master pelanggan, master produk, manajemen stok ya. Di sini nanti akan muncul ya. Jadi kalau umpamanya mau ada transaksi, jadi teman-teman pilih atau cari ya produknya, nanti dia akan masuk ke sini, klik saja bayar. Nah, setelah klik bayar nanti akan otomatis masuk ke jurnal umum ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi menginput ya transaksi jurnal ketika ada pembelian. Nah, ya seperti itu. Oke, langsung ke laporan. Nah, di laporan ini sudah lengkap banget ya. Ada laporan profil ya yang tadi kita buat ya di awal, ada cetak kwitansi, ada buku besar, buku kas harian, ada buku besar, ada neraca saldo, laba rugi,
posisi keuangan, perubahan modal, arus kas, perhitungan sisa hasil usaha ya, ini akan otomatis semua, daftar inventaris, anggaran versus realisasi ya. Nah, di sini ada laporan stok. Nah, kita menganggarkan ya dengan realisasinya berapa, nanti di sini ada selisihnya berapa seperti itu. Oke. Nah, di setiap laporan-laporan ini ya, di sini ada proses tutup buku akhir ya. Proses ini akan mengunci transaksi pada tahun yang dipilih dan memindahkan laba atau rugi ke modal. Nah, tindakan ini tidak bisa dibatalkan ya. Jadi teman-teman harus memikirkan dengan cermat ya untuk mengklik proses tutup buku. Oke. Yang selanjutnya di sini ada analisa keuangan. Nah, di sini nanti akan otomatis ya, analisa keuangan ya, rasio lancar, rasio cepat, margin laba, return on asset, return on equity ya. Jadi teman-teman bisa pilih analisa per tanggal ya, tampilkan, nanti akan tampil di sini. Oke. Penyesuaian periodik. Nah, di sini jurnal penyisian periodik. Nah, biaya dibayar di muka, pendapatan diterima di muka. Di sini semua nanti kalau teman-teman menginputkan di jurnal ya, input di jurnal, memilih akun-akun yang terdapat, misalkan sewa dibayar di muka, nanti akan otomatis tercatat juga di penyelesaian periodik. Nah, tidak ada biaya bayar di muka seperti itu. Lalu ada utang piutang. Nah, di sini juga akan ada ya. Kalau teman-teman menginput di jurnal ya, ada ya. Nanti akan muncul juga daftar utang piutang ya. Oke. Nanti utang usaha misalkan, nah dia akan muncul nah seperti ini. Nanti kan sudah tadi yang kita input, ada nama pemasok, ada ini ya, jadi ini manajemen stok, master pelanggan ya. Nanti kita bisa pilih nama pemasok atau pelanggannya di sini. Kalau dia berhutang, otomatis ya nanti akan tercatat di utang piutang. Atau bahkan kita yang BUMDes berhutang, itu akan otomatis ada juga di sini. Misalkan dicontoh di input jurnal ya, diawali dengan kita berhutang ke pendamping desa untuk pembukaan rekening badan usaha milik desa ya, pembukaan rekening, nanti akan tercatat di utang piutang, daftar utang BUMDes, berutang ke siapa, di sini ada nanti. Oke, langsung ada menu penggajian. Nah, di sini pilih bulannya ya, yang telah kita input tadi di input data ya, master pengurus karyawan, lalu tambahkan. Nah, nanti di sini dia dikenakan gaji atau tidak, dikenakan pajak atau tidak. Nanti akan terhitung penggajian dan proses gaji nanti akan masuk ke otomatis ke jurnal juga. Jadi ini sudah simple banget aplikasinya. Jadi teman-teman nggak perlu bolak-balik ke jurnal ya. Semuanya ini akan terintegrasi dengan jurnal. Jadi yang selanjutnya ada penyisian periodik. Nah, jurnal penyisian periodik dibayar di mukanya tadi ya. Lalu ada anggaran. Nah, di sini input anggaran dari pilih tahun ya. Anggaran nanti akan menyesuaikan di laporan akan masuk ke nah di sini akan masuk di sini, nanti dicetak deh ya, dan juga ada pembanding tadi ya. Nah, saldo awal. Oke.
Selanjutnya ke administrasi. Di sini ada dokumen legalitas ya. Ada perdes pendirian, ada ART, SK pengurus, sertifikat badan hukum. Nanti tinggal pilih, lalu pilih dokumennya, upload. Di sini juga ada catatan musyawarah desa, pilih tanggalnya, hasil keputusannya apa, simpan, nanti akan tampil di sini. Di sini juga ada preview struktur organisasi ya. Oke. Lalu kita ke pengaturan ya. Di sini ada manajemen pengguna. Ya, untuk defaultnya kan admin dan password. Nah, nanti teman-teman rubah passwordnya. Kalau admin yang ini tidak bisa dirubah ya, tidak bisa diubah, tapi passwordnya bisa dirubah. Oke, bisa teman-teman tambah. Lalu ke upload logo BUMDes. Ya, teman-teman upload, cari filenya, lalu upload, simpan logo. Ini upload logo kabupaten, juga upload, simpan logo kabupaten. Nah, ini ada tema aplikasi ya. Jadi bisa teman-teman pilih suka dengan warna yang mana, nyaman dengan warna yang mana. Lalu di sini yang paling penting ya buat teman-teman, karena aplikasi ini masih menyimpan database-nya di browser teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib banget ya backup data ya. Kalau teman-teman mau pindah laptop atau pindah perangkat juga, backup-nya tadi tinggal di restore. Jadi teman-teman nggak akan kehilangan data-datanya. Oke. Lalu di sini ada pengaturan tarif pajak ya. Teman-teman sesuaikan dengan pedoman pemungutan pajak. Lalu simpan tarif pajak. Setelah itu sini ada bantuan ya. Di sini bantuan buku panduan ya, aplikasi si BUMDes. Jadi teman-teman bisa sambil baca-baca untuk memahami aplikasi ini dengan baik. Nah, setelah itu kalau teman-teman masih kurang paham, kurang jelas, bisa menghubungi administrator ya. Insya Allah akan ditanggapi dengan baik. Oke, buat teman-teman, silahkan yang mau aplikasinya cek di deskripsi ya. Di situ ada dua versi, ada yang trial dan versi premium ya. Yang versi premium sudah mendapatkan fitur-fitur lengkap seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi buat teman-teman yang mau coba-coba dulu boleh ya, download dulu yang trial. Nah, tapi menunya tidak selengkap ini. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.